Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Endri dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk anak-anakku kelas 2, kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Namun sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semuanya dalam keadaan sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pelajaran terdahulu kita sudah belajar tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam dan hal-hal yang bisa kita teladani dari Nabi Soleh alaihi salam. Anak-anak guru juga sudah tahu apa mukjizat, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Soleh alaihi salam untuk membuktikan kerasulannya. Untuk pelajaran kali ini kita akan lanjutkan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau tinggal di daerah Palestina dan bertetangga dengan Nabi Ibrahim. Sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sodom, sebuah negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Kaum Sodom tidak hanya menyekutukan Allah, mereka juga memiliki moral yang sangat tidak baik. Mereka menikah dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Padahal takdir manusia adalah menikah dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki menikah dengan perempuan. Tugas Nabi Lut sangatlah berat. Beliau harus berdakwah kepada kaum yang telah menyimpang dari takdir mereka. Pikiran mereka sudah terbolak-balik dan mereka tidak merasa bersalah melakukan perbuatan dosa itu. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik melalui dakwah-dakwahnya. Tetapi kaum Sodom tidak mau menerimanya dan mengejek Nabi Lut. Jika mereka diingatkan akan adanya hari pembalasan dan azab Allah yang sangat pedih, mereka malah menantang Nabi Lut agar segera mendatangkan siksaan Allah itu. Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam, karena bukan hanya umat beliau yang menentang, tetapi istrinya pun malah mengikuti orang-orang sesat dan keji itu, membantu mereka menentang dakwah beliau. Pada suatu hari, Nabi Lut didatangi 2 tamu yang sangat tampan. Istri Nabi Lut sangat gembira dan ia segera menemui kaumnya untuk memberitahukan hal itu kepada mereka. Mendengar berita itu, semua orang kegirangan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan 2 pemuda tampan itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang menuju rumah Nabi Lut. Mereka berteriak keras kepada Nabi Lut agar mengeluarkan kedua tamunya yang tampan itu. Nabi Lut gelisah mendengar teriakan-teriakan dari luar rumahnya. Dengan sabar, Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakannya itu tercela. Namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, tiba-tiba kedua tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Kedua tamu itu menyarankan agar Nabi Lut untuk tenang dan meminta Nabi Lut sekeluarga beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom di malam hari, dan kedua utusan Allah itu
juga meminta Nabi Lut dan pengikutnya untuk tidak berpaling melihat ke belakang. Maka keluarlah Lut sekeluarga melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi, penduduk Sodom yang menunggu di depan rumah Nabi Lut tak sabar lagi. Mereka nekat mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Seketika mereka bersorak begitu melihat kedua pemuda tampan itu di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa kedua pemuda tampan itu sirna, karena tiba-tiba sepasang mata mereka tidak dapat melihat lagi. Mereka diazab oleh Allah hingga menjadi buta. Keesokan paginya, datang lagi azab Allah yang lain. Negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat, dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan berjumlah sangat banyak, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka istri Nabi Lut seketika berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sodom yang durhaka itu. Demikianlah kisah Nabi Lut alaihi salam yang berdakwah di negeri Sodom. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, agar tidak durhaka dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikianlah anak-anakku pelajaran yang bisa kita saksikan setelah kita menyaksikan kisah Nabi Lut alaihi salam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari pelajaran tersebut. Mari kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Semuanya dalam keadaan sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.